اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ثبت إيماننا، اللهم ثبت إيماننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Wanita yang masuk kategori mahram, adik kandungnya. Seorang kakak berzina dengan adik kandungnya, dengan kakak kandungnya, dengan tantenya, dengan ibu tirinya, ibu sambung, dan seterusnya. Oh, ini kata Nabi, maaf ini, kitabnya ada, di sini ada kitabnya. An-Nasai ada, Tirmidzi ada. Saya bacakan ringkas saja ya. Nabi SAW menyuruh pamannya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an untuk memenggal leher orang yang telah berzina dengan mahramnya. Dan Nabi minta, bawa leher orang itu, mohon maaf, bawa kepala orang itu di depanku dan rampas hartanya orang itu. Nabi meminta, penggal kepalanya, bawa ke sini kepalanya, dan ambil semua hartanya, infakkan di jalan Allah, wakaf untuk kepentingan Islam. Coba, saya mau tanya, di zaman kita banyak nggak berita kakek mensodomi cucunya? Seorang bapak tega menghamili anak perempuannya. Itu kalau Islam di Saudi, Arab Saudi, habis itu sudah. Habis. Karena hukumannya harus penggal. Penggal hukumannya. Itu. Cuman kalau kita penjara. Seperti itu. Semuanya. Terus kan? Kemudian seseorang yang memegang tangan seseorang yang lain datang, dia berkata, ya, ada orang lain yang datang nanti di hari kiamat sambil memegang tangan orang lain. Ini beda orang ini. Lanjut teruskan. Allah pun berfirman kepadanya. Belum. Ada yang terpotong itu. Lalu dia berkata kepada Allah, wahai Rabbku, orang ini telah membunuhku. Orang ini telah membunuhku ya Allah. Ini orang lain ya. Lanjut teruskan. Allah berfirman kepadanya. Apa kata Allah kepada si fulan tersebut yang telah membunuh orang ini? Silakan. Kenapa kamu membunuhnya? Kenapa kamu kok membunuh kenapa kamu kok membunuh orang ini? Lalu apa jawaban orang tersebut? Silakan. Ia menjawab. Iya. Agar kemuliaan menjadi milik fulan. Baik, aku membunuh orang ini ya Allah agar kemuliaan yaitu milik si fulan. Berarti dia ini dibayar. Berarti dia ini disuruh oleh orang lain untuk mencelakakan orang ini. Aku bunuh orang ini untuk kemuliaannya si fulan. Beda sama kasus yang pertama. Aku membunuh orang ini untuk kemuliaanmu ya Allah. Supaya Islam ini tegak. Berarti ini maksudnya jihad. Fisabilillah. Lah kalau orang yang kedua tidak. Ini pembunuh bayaran ini. Dia ini berkata kepada Allah, aku bunuh orang ini untuk kemuliaan si fulan, bukan Allah Azza wa Jalla. Lanjut, teruskan. Dia berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kemuliaan itu bukanlah milik si fulan. Kemuliaan itu bukan milik si fulan. Lalu kemudian, silakan. Lalu si pembunuh kembali kelak pada hari kiamat. Dengan menanggung dosanya orang yang dibunuh. Baik, maka laki-laki tersebut yang berusaha membunuh tersebut, yang telah membunuh itu dia membawa dosa-dosanya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah sebuah kisah gaib yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada 3 Bapak Ibu. Nanti yang nomor 3 itu yang mohon maaf. Pelajaran yang bisa kita ambil ada 6 Bapak Ibu sekalian. Pelajaran yang bisa kita ambil ya ada
Mohon maaf ini, mohon maaf. Pelajaran yang bisa kita ambil ada 3. Betul, cuma 3. Cuma nanti penjelasan yang ketiga ini yang agak panjang Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita akan bahas penjelasan pelajaran dari kisah nomor 6. Dari kitab kisah-kisah gaib dalam hadis Nabi yang sahih. Pelajaran yang pertama. Hadis ini termasuk hadis qudsi Bapak Ibu sekalian. Hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi nama lainnya adalah hadis ilahi. Atau nama lainnya yang lain hadis rabbani. Itu nama lainnya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Firman Allah Ta'ala yang tidak masuk dalam Al-Quran. Loh, bedanya apa kalau begitu dengan Al-Quran? Cara membedakannya bagaimana kalau begitu? Bapak Ibu sekalian, bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi banyak. Di antara perbedaannya adalah yang pertama, kalau Al-Quran itu makna dan redaksinya dari Allah. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Allah. Original. Tidak ada satupun manusia intervensi di dalamnya. Rasul pun tidak ada di dalamnya intervensi. Bapak Ibu tahu, mohon maaf ini. Salah satu bukti Al-Quran itu original dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran yang diawali dengan kata-kata kul, itu berarti menunjukkan Al-Quran ini betul-betul dari Allah. Coba. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bapak Ibu, qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan terjemahannya. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad. Loh, kata-kata katakan Muhammad itu tercantum dalam Al-Quran. Allahu aqul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Tuh. Allah tidak mengatakan Allahu ahad, huwallahu ahad. Enggak. Katakan Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi katakan itu tercantum dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Berarti dari Allah betul ini. Maknanya, redaksinya itu semua dari Allah. Beda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya Rasulullah. Redaksinya dari lisan Rasul. Redaksinya Rasul. Intinya dari Allah. Adapun yang menjelaskan inti daripada dari Allah tersebut Rasul. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul. Ini perbedaan yang pertama ya. Perbedaan yang kedua, Al-Quran dengan hadis qudsi adalah kalau huruf-huruf di dalam Al-Quran, alif, lam, mim, semua huruf dalam Al-Quran dibaca mendapatkan 10 pahala. Alif, lam, mim. Satu huruf 10 pahala. Alif, lam, mim 3 huruf 30 pahala. Setiap kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, mim. Ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. 190 pahala. Orang membaca Al-Quran paham artinya ataupun tidak paham artinya tetap dapat pahala. Dia ngerti, tidak ngerti apa yang dibaca, tetap dapat pahala. Tapi membaca hadits qudsi, nggak dapat pahala. Dia baru bisa mendapatkan pahala dari hadits qudsi yang ia baca, kalau hadits qudsi itu diamalkan dalam kehidupan. Lah itu baru dapat pahalanya. Mengamalkannya. Nah, itu.
Jadi beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu Anda paham, tidak paham artinya. Anda amalkan, tidak Anda amalkan. Dibaca tok, dapat pahala. Jangankan dibaca, panjenengan mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, diperhatikan dengan tenang, didengarkan. Kita dapat rahmat dari Allah. Mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita buktikan. Suratnya surat nomor 7 Bapak Ibu sekalian. Ayatnya 204. Al-A'raf ayat 204. Surat nomor 7 ayatnya 204. Perhatikan. Mendengarkan saja dapat pahala. Allah Ta'ala. Ya, sudah siap? Saya bacakan dulu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Agar kamu mendapatkan rahmat. Bapak Ibu sekalian, kalau dibacakan Al-Quran, kita nggak boleh ribut. Kita nggak boleh membuat kebisingan. Kita wajib mendengarkan sekalipun kita beraktivitas. Nyatat, nulis, lagi kerja. Tapi telinga tetap memperhatikan. Lisan diem. Yang diperintahkan itu lisan diem. Meskipun kita tetap beraktivitas. Lagi nyetir, dengarkan murotal. Ini. Yang nggak boleh itu adalah ini murotal, dia dengarkan nerima telepon. Haram, nggak boleh. Berarti dia melecehkan Al-Quran, tidak menghormati Al-Quranul Karim. Orang dengarkan tok dalam ayat ini dapat pahala, dirahmati oleh Allah. Kalau hadis qudsi, tidak. Dia baru bisa mendapatkan pahala dari hadis qudsi itu kalau dia mengamalkan isi hadis qudsi tersebut. Ini perbedaan yang nomor 2 Bapak Ibu. Perbedaan yang nomor 3, Al-Quran dibaca ketika sholat. Orang sholat baca Al-Quran. Orang sholat membaca Al-Quran. Orang sholat tidak membaca hadis qudsi. Nah, ada. Orang sholat baca Al-Quran. Contoh Al-Fatihah itu Al-Quran. Surat-surat setelah Al-Fatihah itu Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi tidak dibaca ketika sholat. Perbedaan yang terakhir, nah ini yang paling menonjol ini. Hadis qudsi, mohon maaf, Al-Quran dengan hadis qudsi. Apa bedanya? Sama-sama firman Allah, tapi nggak masuk dalam Al-Quran hadis qudsi. Bedanya adalah kalau Al-Quran mutawatir, sehingga tidak bisa dipalsukan. Nggak ada satupun yang bisa malsukan Al-Quran. Tidak ada. Al-Quran mutawatir sehingga tidak bisa dipalsukan. Dijaga oleh Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, betapa bahagianya kita. Ternyata bukan kita saja, saudara-saudara kita di luar sana yang mereka tunanetra itu juga hafal Quran. Pakai Al-Quran Braille. Seperti itu. Nah itu, hanya meraba. Bahkan ternyata ada di Solo Bapak Ibu sekalian. Dan di beberapa tempat anak-anak menghafalkan Quran. Hafal 30 juz bagi mereka yang tunarungu. Jadi ngapalkannya itu pakai gerakan. 30 juz tapi. Bayangkan. Tunarungu. Tuli. Dia menghafalkan. Pakai gerakan tangan. Hafal Quran. 30 juz. Mutawatir karena Quran ini dijaga. Quran ini tidak akan putus sampai nanti yaumul kiamah. Tetap dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau hadis qudsi, ya Bapak Ibu selama disebut hadis, maka ada yang sahih, ada yang dhaif. Bahkan ada pula hadis qudsi yang maudhu, yang palsu. Banyak. Selama disebut hadis. Kalau Quran tidak. Makanya Nabi itu kalau mendapatkan wahyu, tidak ada satupun sahabat yang ketinggalan. Semua ngumpul. Dan Nabi tunjukkan, baru saja turun firman Allah. Disebut semuanya nyatat. Semuanya. Tapi kalau hadis tidak. Nabi mengatakan Allah Ta'ala berfirman. Satu orang dengar, orang yang lain gak dengar. Makanya ada sahabat yang dia menuntut ilmu kepada sahabat yang lain. Sahabat ini memberitahukan, aku tadi berjumpa dengan Nabi, Nabi bersabda begini, baru diapalkan. Itu kalau hadis, ada orang yang mendengar, ada orang yang tidak mendengarnya. Adapun kalau Quran, ketika ayat itu turun, semua sahabat kumpul. Gak ada satupun yang terlewat. Sehingga semuanya mencatat. Itu bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi atau hadis Nabi.
SAW. Selama disebut hadis, entah qudsi, entah hadis Nabi, maka tetap ada yang dhaif, ada yang palsu, maudhu, dan ada yang mursal dan yang lainnya. Wallahu alam wa bisawab. Sekarang nomor 2 Bapak Ibu, pelajaran yang nomor 2. Pelajaran yang kedua dari hadis tadi adalah hadis ini berbicara tentang perkara gaib yang wajib kita imani. Wajib bagi setiap muslim mengimani semua khobar, berita yang datang dari Rasulullah SAW tanpa sedikit pun keraguan. Berita gaib yang wajib kita imani. Apa itu beritanya? Saya sadur ya, mungkin bagi yang baru datang mungkin. Saya sadur aja kisah tadi. Nanti di hari kiamat seseorang akan menggandeng, memegang tangan seseorang. Lalu dia berkata kepada Allah. Ini kan kiamat, ini kejadiannya. Nanti di akhir, yaitu di hari kiamat. Orang ini berkata, ya Allah, orang ini yang telah melenyapkan nyawaku. Dia yang sudah menewaskan, membunuh aku. Lalu Allah bertanya, kenapa kau bunuh orang ini? Orang ini menjawab, untuk menegakkan kalimatmu, untuk memuliakan engkau, memuliakan Islam. Maka kata Allah, maka kemuliaan hanya untukku. Baik, datang orang lain sambil memegang tangan orang lain juga. Dia berkata kepada Allah, orang ini juga telah membunuh aku. Orang ini membunuh aku, menghilangkan nyawaku. Maka Allah bertanya, kenapa kau bunuh orang ini? Untuk kemuliaan si fulan. Berarti orang bayaran ini. Disuruh untuk membunuh orang. Untuk memuliakan si fulan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman. Ya ini hadis qudsi ya. Berkata kepada orang itu. Yaitu dalam firmannya. Bahwasanya kemuliaan bukanlah milik si fulan. Lalu laki-laki tersebut membawa dosa-dosanya. Dan tentunya mendapatkan azab nanti di hari kiamat. Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita sebuah berita gaib yang wajib kita imani. Sebab Nabi tidak mungkin berbicara perkara gaib menurut hawa nafsunya. Nggak mungkin. Semua yang Nabi ucapkan itu yang Allah wahyukan. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya yang bisa kami sebutkan karena ini sudah sering saya ulang. Di antaranya adalah surat An-Najm. Surat nomor 53. Ayatnya 3 dan 4. Allah Ta'ala berfirman. Surat 53 An-Najm. Ayatnya 3 dan 4. Allah Ta'ala silakan. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Terus. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, jadi Nabi SAW tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. Apa yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita sami'na wa ata'na dengan apa yang Nabi sebutkan. Oleh karena itu tidak boleh kita menolak perkataan Nabi SAW. Atau yaitu kita menganggap remeh. Atau meninggalkan ucapan Nabi. Atau mencibir ucapan Nabi. Tidak boleh. Setiap muslim wajib mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tambahkan lagi dalil dalam Al-Quran. Bahwasanya Nabi itu kalau berbicara tidak pernah beropini. Semua yang Nabi ucapkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk perkara-perkara gaib di hari kiamat nanti. Surga, neraka, azab kubur, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, semua berita gaib. Itu semua adalah dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk kisah tadi. Mana dalil tambahannya? Coba ditambahkan surat nomor 69 Al-Haqqah. Ayatnya 44 sampai 46. Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Allah Ta'ala ya surat 69 Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Ya silakan. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Duh, andai kata Muhammad itu mengada-ada, ngarang, maka niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus apa yang akan Allah lakukan?
Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Nah, akan kami potong urat tali jantungnya. Ini menunjukkan ancaman keras apabila Nabi itu beropini. Makanya kita juga tidak boleh berbicara agama dengan opini. Menurut saya, ini opini berarti. Ya, apalagi seorang ustadz, maka dia tidak layak, tidak boleh berbicara agama Allah lalu dia katakan kalau menurut hemat saya, opini berarti. Kalau menurut saya, opini itu berarti. Dia tidak boleh mengatakan menurut saya. Karena agama ini tidak turun kepada dia. Agama ini turun kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia harus katakan, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi sahabat. Selesai. Belajar agama itu yang original. Ya, jadi tidak ada satupun logika masuk ke situ. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bicara agama, apalagi perkara gaib, jangan dengan pakai akal. Pendekatannya adalah dengan pendekatan iman, bukan pendekatan rasio atau logika. Sebab kalau pakai akal, maka kita akan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengandalkan akal, logika. Oleh karena itu, maka ini pelajaran yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Pelajaran yang ketiga, lah ini yang panjang, nomor 3. Bapak Ibu sekalian, hadis di atas yang kami jelaskan tadi menjelaskan kepada kita tentang dampak buruknya membunuh orang lain. Nah, dampak buruknya membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Sekarang Bapak Ibu, materi yang nomor 3 ini supaya enak belajarnya, saya bagi menjadi 2. Pelajaran yang ketiga tadi, yang barusan panjenengan catat. Pelajaran yang ketiga adalah hadis di atas menjelaskan dampak buruk menghilangkan nyawa orang lain. Saya bagi 2 materinya. Yang pertama, yang akan saya jelaskan tentang dampak buruk menghilangkan nyawa orang lain. Yang pertama, saya akan bacakan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang dosanya menghilangkan nyawa orang lain. Dosa menghilangkan nyawa orang lain. Dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Baik, ini materi yang pertama. Materi yang kedua dari pelajaran ketiga ini ya. Materi yang kedua kan saya bagi 2. Ibu-ibu kira-kira bisa difahami? Bisa ya? Baik. Yang kedua adalah penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Ada berapa Ustadz dalilnya? Banyak. Udah nggak usah dihitung, yang penting banyak. Penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Baik. Apa saja dalilnya? Ayo siapkan saya Sahih Targhib jilid 4. Nanti ada di situ semua kitabnya. Sahih Targhib yang nomor 4, jilid 4. Nah itu betul. Nah, ya. Sekarang saya akan tunjukkan dalil-dalil dampak buruk menghilangkan nyawa orang lain. Dosanya menghilangkan nyawa orang lain. Dalilnya banyak. Nomor 1. Quran dulu ya, kita bahas Quran dulu. Yang pertama Quran surat An-Nisa. Ayatnya ayat 93. Yuk kita dengarkan. An-Nisa 93. Surat An-Nisa ayat 93. Allah Ta'ala berfirman. Luar biasa ini. Silakan, ayo An-Nisa 93. Silakan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. 1. Jahanam. Terus kekal ia di dalamnya. Dia kekal di dalam neraka. 2. Terus nomor 3. Dan Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Nomor 4. Dan mengutukinya, melaknatnya. Terakhir kelima, serta menyediakan azab yang besar baginya. Wih, bertubi-tubi.
menghilangkan nyawa orang mukmin, ya, menghilangkan nyawa orang mukmin itu 5 balasannya. Ini baru 1 surat ini. An-Nisa 93, 5 sekaligus. Neraka jahanam, kekal dalam neraka, murka, dimurkai, dilaknat, plus disediakan azab yang besar, bertubi-tubi. Betapa banyak zaman sekarang, yaitu orang-orang yang menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Bapak Ibu sekalian, seakan-akan harga nyawa seorang ini murah. Karena tersinggung, nyawa melayang. Seorang suami jengkel kepada istrinya lantaran istrinya kepergok selingkuh atau chatting-chattingan dengan laki-laki lain, nyawa melayang. Banyak nggak model-model kayak begini? Banyak. Banyak. Dan seringkali beritanya menghias di layar kaca kita, televisi. Banyak. Seorang ayah tega membunuh anaknya, seorang istri tega membunuh suaminya, suami menghilangkan nyawa istrinya, seorang kakek tega membunuh cucunya sendiri. Banyak sekali. Ya, kadang-kadang antar supporter bola karena dia merasa kalah, dia sakiti saudaranya sendiri. Tawuran dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang memukulnya pakai takbir lagi. Allahu Akbar. Lu ikut dolormu dewe. Muslim itu muslim. Anda hilangkan nyawanya, maka kena 5 sekaligus. Itu baru An-Nisa. Belum surat yang lain ini. Belum. Ya, diancam neraka. Kekal dalam neraka. Apakan tadi itu? Laknat, dimurkai, lalu kemudian disediakan azab yang besar. Ustadz, saya pernah dengar, Ustadz pernah nyampaikan, katanya penduduk neraka yang kekal itu kan cuma 3, Ustadz. Yang pertama katanya orang kafir, yang kedua itu adalah orang musyrik, yang ketiga munafik. Orang kafir sama orang musyrik itu kan ada di surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru dan seterusnya itu. Sedangkan orang munafik di surat An-Nisa. Lah kok ini tadi kata-katanya kekal di dalam neraka. Berarti nambah 1 Ustadz. Yaitu orang yang membunuh, menghilangkan nyawa mukmin. Bukan. Yang kekal cuma 3 orang. Betul. Kafir, musyrik, munafik. Itu kekal. Permanen, abadi. Gak mungkin masuk surga, gak mungkin. Lah terus tadi kata-kata tadi. Masuk neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Kata para alim ulama. Selain 3 orang ini. Selain kafir, musyrik, munafik. Kalau ayatnya mengatakan kekal. Maksudnya lama tinggalnya di neraka. Lama. Berarti tetap dia punya kesempatan untuk masuk ke surga. Tetap. Kapan? Wallahu a'lam bisa. Cuman lama. Stay-nya lama. Di nerakanya lama. Azabnya itu lama. Karena dia mukmin, muslim, masih mentauhidkan Allah, maka dia tetap layak untuk masuk ke dalam surga. Jadi itu maksudnya, jangan terkecoh dengan ayat ini, kekal berarti nggak mungkin keluar. Enggak. Seorang mukmin menghilangkan nyawa orang mukmin, maka dia diancam salah satunya kekal dalam neraka, lama azabnya. Maksudnya itu. Yang kekal itu cuma 3 orang saja Bapak Ibu. Nggak lebih dari 3. Siapa saja tadi? Orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Sekarang saya tunjukkan dalil kedua. Dalil pertama kan An-Nisa 93. Dalil kedua. Surat nomor 5 Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah. Ayat 32. Surat nomor 5 ayat 32. Surat nomor 5 ayat 32. Allah Ta'ala berfirman. Ustaz. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Apa itu Ustaz? Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia. Siapa yang membunuh, menghilangkan nyawa 1 orang. Maka. Bukan karena orang itu membunuh orang lain. Bukan karena orang itu membunuh orang lain. Bukan kisos ini, bukan. Tapi dia menghilangkan nyawa orang. Bukan karena alasan-alasan tertentu. Dia hilangkan 1 orang nyawanya. Terus. Apa Ustaz? Ayat berapa tadi Ustaz? 32. Kepencet. 32. Masya Allah.
32. Afwan. Nah itu? Ya. Ya, silakan. Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa yang menghilangkan satu nyawa manusia sama dengan dia membunuh semua manusia di muka bumi ini. Satu bandingannya seluruh orang di muka bumi ini. Terus lanjut. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Baik, stop sampai di situ. Siapa yang dia memelihara kehidupan manusia, dia tidak ganggu orang, maka sama dengan dia memelihara seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi sekali dia menghilangkan satu nyawa manusia, itu seperti dia membunuh manusia yang ada di muka bumi ini. Wih, besar loh ini dosanya. Besar Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati. Nanti Bapak Ibu akan ketemu dalil yang bikin kita merinding. Kemuliaan darah seorang muslim, kata Nabi, darah panjenengan, saya, panjenengan semuanya, itu lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Daripada Ka'bah, kata Nabi. Nanti kita dengarkan hadisnya. Nabi ketika tawaf Ka'bah itu diajak ngomong, betapa mulianya engkau wahai Ka'bah. Betapa harumnya dirimu hai Ka'bah. Tetapi kemuliaanmu hai Ka'bah tidak bisa ada tandingannya dengan darah seorang muslim. Jangan ditumpahkan ini. Jangan dipukul, jangan ditampar. Nggak boleh. Apalagi seorang suami yang suka main tangan. Jadi istrinya dijadikan sarung tinju, dia mukul istrinya kayak Mike Tyson mukul lawannya. Ada nggak model kayak gini? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, haram. Tidak boleh. Seorang muslim ini berharga ini darahnya. Nyawanya ini lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah yang kita jadikan arah kiblat kita. Masih lebih mulia kita. Nanti kita dengarkan hadisnya. Ini kan baru ayat Quran. Nanti hadis-hadisnya berikutnya. Oleh karena itu maka ini dosa besar menghilangkan nyawa seorang muslim. Hati-hati ya. Baik, ini yang nomor 2. Dalil nomor 2. Dalil ketiga sekarang. Dalil ketiga. Dalil yang ketiga adalah yaitu suratnya surat nomor 81 Takwir At-Takwir. Surat nomor 81 sebenarnya banyak ya. Saya ringkas-ringkas saja karena waktunya ini. Surat 81 ayatnya ayat yang ke-8 dan 9. Surat 81 ayat 8 dan 9. At-Takwir ayat 8 dan 9. Allah Ta'ala kan. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Silakan. Karena dosa apakah dia dibunuh? Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti itu akan ditanya. Ya, mereka yang suka melakukan aborsi nanti akan ditanya oleh Allah, dosa apa dia sehingga kau bunuh bayi ini? Coba. Apa dosanya sehingga kau bunuh bayi ini? Gitu ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang ketiga. Sekarang dalil yang keempat. Dalil yang keempat, Sahih Targhib wa Tarhib, mulai hadis ini. Berikutnya hadis semua nanti. Semuanya hadis. Sahih Targhib wa Tarhib tolong dibuka nomornya 2435. 2435. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2435. Kita dengarkan baik-baik. 2435. Silakan. Kita dengarkan 2435. Iya. Dari Ibnu Mas'ud. Iya. Radhiyallahu an, ia menuturkan Nabi SAW telah bersabda, Awalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Silakan. Yang pertama kali akan diadili di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah ya, dalam masalah darah. Masalah darah itu pertama kali akan diadili oleh Allah. Masalah menumpahkan darah. Kenapa kau bunuh dia? Kenapa kau bunuh dia? Sampai nanti hewan yang memangsa hewan lain itu akan ditanya juga. Dihisap oleh Allah.
Kenapa kok dimangsa dan seterusnya. Hewan yang memangsa hewan yang lain. Semuanya akan ada hari penghisapan amal nantinya. Semuanya. Dan yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah adalah darah. Masalah darah. Kehormatan seorang mukmin ya dan seterusnya. Baik, ini dalil yang nomor 4. Dalil yang nomor 5. Dalil yang nomor 5 adalah Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2403. 2403. Mundur. 2403. 2403 sama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia menuturkan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'dhamu indallah? Qala an taj'ala lillahi niddan fa huwa khalaqaka. Qultu inna dzalika la'azimun. Thumma ayyun? Qal antaqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka. Qultu thumma ayyun? Qala antuzaniya halilata jarika. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menuturkan. Iya. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Apa jawaban Nabi? 1. Beliau menjawab, Ya. engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Yaitu syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Terus? Padahal dia telah menciptakanmu. Terus? Saya berkata, sesungguhnya itu benar-benar besar. Dosa pertama syirik. Yang kedua, Ustaz? Kemudian apa? Kemudian apa lagi dosa paling besar? Beliau menjawab, Silakan. engkau membunuh anakmu Nah, karena khawatir ia akan makan bersamamu. kau bunuh anakmu karena kau khawatir miskin. Kau membunuh anakmu karena khawatir kau nanti nggak mampu. Makanya ulama berkomentar tentang hukum KB, Bapak Ibu sekalian. Masalah KB, hukum KB ini atau azl ya. Azl ini menumpahkan sperma di luar rahim. Atau kalau bahasa kerennya itu adalah coitus interruptus. Ya. Hukumnya apa? Ya, kata para alim ulama, jika membatasi keturunan sifatnya itu temporer sementara. Membatasi keturunan sifatnya temporer sementara. Entah itu pakai obat atau pil KB, entah suntik hormon, entah itu maaf, yaitu alami, yaitu azl, sperma ditumpahkan di luar tidak di dalam, ya. Maka kalau seperti ini boleh pembatasan sementara. Mungkin anaknya yang pertama masih kecil, ditunda dulu sebentar. Ini boleh. Yaitu membatasi keturunan sifatnya temporer, sementara. Yang kedua, jika membatasi keturunan yang sifatnya permanen, maka hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya, seperti itu. Haram. Ya, ini yang kedua ini. Yang ketiga, jika membatasi keturunan alasannya adalah karena khawatir pada rizkinya si anak atau khawatir orang tuanya nanti jatuh miskin sehingga anaknya nanti terlunta-lunta dan seterusnya, lalu dia melakukan pil KB dan seterusnya atau azl, ya, dia menumpahkan sperma terus di luar rahim. Ya, khawatir nanti kalau punya anak tidak bisa biaya pendidikannya, rizkinya dan seterusnya. Haram. Hati-hati. Waduh, sudah terlanjur Ustaz. Taubat. Ya, taubat, istighfar, taubat, salat sunnah taubat. Ya, nggak boleh seperti ini kecuali kalau faktor tertentu. Ibu sudah usia tua, usianya sudah di atas kepala 4, khawatirnya nanti macam-macam dari sisi medis, nggak apa-apa. Tetapi kalau masih sehat walafiat, ternyata istrinya wis mas cukup luruai dan seterusnya, saya sarankan suaminya nikah lagi. Iya, jadi jangan dibatasi dalam hal ini.
Maka kecuali kalau ada alasan-alasan tertentu seperti alasan yang pertama, yaitu sifatnya temporer. Jadi nggak boleh membunuh anak, aborsi dan apapun itu ya, menggugurkan dan seterusnya, haram hukumnya. Terus lanjut Ustadz, kurang satu lagi, dosa yang besar di sisi Allah, kurang satu lagi Ustadz, silakan. Aku bertanya. Kemudian apa? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Terakhir. Beliau menjawab. Iya. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. No. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Bapak Ibu sekalian. Tingkatan dosa zina itu ada dua. Ingat-ingat ya. Tingkatan dosa zina. Ini cuma tambahan, ilmu tambahan. Supaya panjenengan tahu. Karena sudah disebut sama Ustadz Samsul tadi. Berzina dengan istri tetangga. Sekalian aja saya sampaikan. Dosa tingkatan zina itu ada dua. Tingkatan dosa zina itu ada dua. Tingkatan yang pertama adalah. Tingkatan pertama. Orang yang berzina dengan istri tetangga. Jauh lebih bobrok, jauh lebih dahsyat dosanya, jauh lebih berat mudorotnya ketimbang dia berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya. 1:10 ini. Seseorang zina selingkuh dengan istri tetangga, itu dosanya 1:10. Katanya Nabi itu masih lebih ringan daripada dia, ya mohon maaf, orang berzina dengan 10 wanita yang di luar, bukan tetangganya. Wanita luar, bukan tetangganya. Kata Nabi itu masih lebih ringan. Padahal dosa besar loh zina itu. Tapi kata Nabi itu masih lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Karena dosanya lebih besar. 1:10. Dalilnya di mana? Ustadz minta tolong satu nomor setelahnya. Sahih Targhib wa Tarhib 2404. 2404. Ya, tafadhal Ustadz. 2404. Kita dengarkan ini. Ini sebagai dalil tambahan aja. Dari Mikdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Silakan. Dari Mikdad bin Al-Aswad radhiyallahu an yang menuturkan. Iya, Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabatnya. Silakan langsung aja Ustaz. Apa yang kalian katakan tentang zina? Nabi bertanya, menurut kalian zina itu bagaimana? Apa jawabannya para sahabat? Mereka berkata, iya, perbuatan haram yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ia haram hingga hari kiamat. Katanya para sahabat, zina itu haram ya Rasulullah. Dan haram sampai nanti kiamat. Diharamkan oleh Allah. Nabi tambahkan, ini tingkatannya ini. Silakan Ustaz. Ia perawi berkata. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Apa itu? Sungguh, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya. Daripada ia berzina dengan istri tetangganya. 1:10 Bapak Ibu. Berat ini. Ya. Terus tingkatan yang kedua, zina itu apa Ustadz? Seseorang yang berzina dengan mahramnya. Saya ulang. Seseorang laki-laki zina dengan wanita mahramnya. Itu jauh lebih keji, lebih bobrok, lebih dahsyat mudaratnya. Ketimbang dia berzina dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi kalau ada laki-laki dia berzina dengan wanita di luar sana yang tidak ada kaitannya sama mahramnya, nggak ada kaitan sama family, nggak ada. Artinya bukan mahramnya. Itu masih lebih ringan. Padahal itu dosa besar loh zina dibanding dia berzina dengan mahramnya. Siapa Ustadz mahramnya ini? Sama ibunya, sama ibu sambungnya, ibu tiri, sama tantenya. Itu mahram semua itu. Artinya mahram itu tidak boleh terjadi perkawinan. Sama ponaan, kan tidak boleh nikahi ponaan sendiri loh ya, itu nggak boleh. Lah kalau sama misanan, boleh terjadi perkawinan, antar misanan, sepupu, boleh terjadi perkawinan. Ya, jadi ini adalah dia berzina dengan wanita yang masuk kategori mahram, adik kandungnya. Seorang kakak berzina dengan adik kandungnya, dengan kakak kandungnya, dengan tantenya, dengan ibu tirinya, ibu sambung, dan seterusnya. Oh ini kata Nabi, maaf ini. Kitabnya ada, di sini ada kitabnya. An-Nasa'i ada, Tirmidzi ada. Saya bacakan ringkas saja ya. Nabi SAW menyuruh pamannya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an untuk memenggal leher orang yang telah berzina dengan mahramnya. Dan Nabi minta bawa leher orang itu, bawa kepala orang itu di depanku dan rampas hartanya orang itu. Nabi meminta
penggal kepalanya, bawa ke sini kepalanya, dan ambil semua hartanya, infakkan di jalan Allah. Wakaf untuk kepentingan Islam. Coba, saya mau tanya, di zaman kita banyak nggak berita kakek mensodomi cucunya? Seorang bapak tega menghamili anak perempuannya. Itu kalau Islam di Saudi, Arab Saudi, habis itu sudah. Habis. Karena hukumannya harus penggal. Penggal hukumannya. Itu. Cuman kalau kita penjara. Seperti itu. Kalau Saudi enggak, penggal, habis itu sudah. Dan hartanya diambil semua. Bapak Ibu sekalian, jadi tingkatan dosa zina itu sampai seperti itu ada dua. Yang pertama sama istri tetangga, yang kedua sama wanita yang masuk kategori mahramnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sekedar tambahan aja. Kembali ke materi kita tentang dosa membunuh, dampaknya dosa membunuh. Dalil nomor berapa sekarang Pak, Bu? Tadi terakhir itu nomor berapa tadi? 5 ya, sekarang nomor berapa? 6. Nomor 6, yang nomor 6 adalah silakan Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2441. 2441. Ini yang tadi saya singgung terkait Ka'bah. Nah, ya ini 2441. Ini yang saya sampaikan terkait masalah Ka'bah tadi. Ya, silakan. Dan dia telah meriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Ya, betul. Terus? Ia menuturkan. Baik. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa yaqul. Silakan. Saya pernah melihat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Nabi sedang tawaf di Ka'bah. Terus? Dan mengucapkan. Lihat, Ka'bah diajak ngobrol. Apa kata Nabi? Ma'atiyabaki, ma'atiyabari haki, wa ma'a'dhamaki, wa a'dhama hurmataki. Silakan. Betapa bagusnya kamu. Betapa bagusnya engkau Ka'bah. Terus. Betapa harumnya aromamu. Ka'bah itu kan harum Bapak Ibu sekalian. Karena dinding-dindingnya itu diolesi dengan minyak wangi yang luar biasa. Kelasnya kelas sudah nomor 1, nomor wahid dunia itu sudah. Sebab kalau kena pakaian kita, Anda mau cuci selama 7 hari tetap nempel itu parfum itu. Makanya wanita nggak boleh nempel-nempelkan tubuhnya ke Ka'bah. Karena akan menimbulkan bau harum. Sedangkan wanita ketika keluar rumah nggak boleh mengharumkan tubuhnya. Wanita boleh memakai parfum kalau di dalam rumah. Seperti itu. Karena wangi memang Ka'bah ini. Dinding-dindingnya itu, Bapak Ibu kalau lihat itu kan seperti bata-bata. Itu di sela-selanya seperti ada cairan yang netes. Itu sekali Anda usap, cekat itu sudah. Kelas 1 memang itu. Terus diusap terus. Terus makanya Nabi mengatakan betapa harumnya engkau hai Ka'bah. Terus lanjut. Betapa agungnya kamu. Betapa agungnya engkau hai Ka'bah. Terus. Dan betapa agungnya kehormatan kesucianmu. Betapa keagungan kesucianmu hai Ka'bah. Terus. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ini poinnya. Nabi bersumpah. Demi Allah yang jiwaku Muhammad ada di genggaman Allah Azza wa Jalla. Silakan. Sungguh kehormatan seorang mukmin. Terus. Hartanya dan darahnya. Gak boleh diambil hartanya. Gak boleh. Apalagi dibegal. Gak boleh. Kehormatannya, nama baiknya, hartanya dan darahnya. Lanjut Ustaz. Di sisi Allah lebih agung daripada kehormatanmu. Gak boleh diambil. Gak boleh. Ya kalau dikasih lain soal. Ya ini dikorupsi, diambil, begal, dicuri. Ya jelas. Ini gak boleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena keagungan daripada harta kita, darah kita, kehormatan lebih tinggi daripada Ka'bah. Terus dan kita tidak berprasangka kepadanya kecuali yang baik. Jadi kalau mau berprasangka kepada seorang muslim, mukmin, berprasangka yaitu yang baik. Husnudzon, jangan suudzon. Jadi sekali kita suudzon dengan saudara kita, haram hukumnya. Karena kehormatan orang itu lebih tinggi daripada Ka'bah. Kon wis krungu ta, iku jarene Abu Aslam iku rasani. Iya. Tak maafkan, enggak apa-apa. Iya, sudah saya maafkan. Iya. Hati-hati, enggak boleh, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Tidak boleh dinodai.
Baik, kita lanjutkan. Apalagi diambil hartanya. Kita lanjutkan dalil yang lain. Dalil yang lain. Nomor Sahih Targhib wa Tarhib 2442. 2442. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'min la akabbahumullahu finnar." Wih, luar biasa ini. Silakan. Kalau sekiranya penghuni langit dan penghuni bumi bersekutu Untuk dalam menumpahkan darah seorang mukmin, perhatikan Bapak Ibu, penduduk langit sama penduduk bumi sepakat untuk menghilangkan nyawa satu orang mukmin. Penduduk langit semuanya kumpul, penduduk bumi semua kumpul, rundingan sepakat menghilangkan nyawa satu orang. Maka niscaya Allah mencampakkan mereka ke dalam neraka. seluruh penduduk langit dan bumi semuanya dimasukkan neraka sama Allah. Mahal nyawa kita ini Bapak Ibu. Jangan disakiti. Jangan. Jangan dicaci maki kehormatannya. Jangan dirasani. Jangan diolok-olok. Jangan difitnah. Mahal kehormatan kita ini. Darah kita ini mahal. Penduduk langit loh ini. Penduduk bumi. Dimasukkan semua ke neraka. Karena bertekad menghilangkan nyawa seorang mukmin. Baik. Ya, gara-gara uang 2000 perak saja kadang-kadang nyawa melayang sekarang ini. Iya. Baik, kita lanjutkan. Pembunuhan di mana-mana. Ya, penembakan ada di mana-mana. Sudah. Oleh karena itu hati-hati dalam hal ini ya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai nomor berapa itu? Terakhir itu 7 ya? 7. Ya, dalilnya sampai 7 kan tadi ya. Baik, sebenarnya banyak Bapak Ibu, banyak sekali sebenarnya. Tapi saya cukupkan sampai 7. Sekarang kita masuk materi yang kedua Bapak Ibu. Materi yang kedua. Apa yang kedua? Penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Dalilnya ada berapa? 7. Apa penjelasannya? 1. Penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama ini. Penjelasan yang pertama. Membunuh nyawa seorang mukmin. Ini penjelasan pertama ya. Membunuh nyawa seorang mukmin kafir dhimmi, kafir mu'ahad dan kafir musta'man adalah dosa besar. Gak boleh. Saya ulang, membunuh nyawa, menghilangkan nyawa seorang mukmin, orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad, dan orang kafir musta'man adalah dosa besar. Siapa Ustadz orang kafir yang Ustadz tadi sebut itu? Kalau mukmin jelas Ustadz dosa besar. Lah ini orang kafir yang Ustadz tadi sebutkan, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Orang kafir itu Pak Bu dibagi 4. Ada 4 orang kafir. Yang pertama zimmi, mu'ahad, musta'man, dan yang terakhir harbi. Nomor 1 sampai nomor 3, zimmi, mu'ahad, musta'man, orang kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Dia suka ngasih hadiah dengan kita. Dia tidak pernah ganggu kita. Dia tidak pernah menyuruh kita untuk murtad. Enggak. Dia tidak pernah yaitu mengganggu kita. Dia tidak pernah membantai kaum muslimin, merusak rumah-rumah peribadatan kaum muslimin, masjid-masjid. Enggak. Dia baik dengan kita, tetangga kita kanan kiri. Idul Fitri mereka ngasih hadiah, bahkan Idul Adha mereka juga nyumbang kurban. Itu seperti itu, baik dengan kita. Bahkan kita juga diundang di acaranya kalau dia punya acara syukuran. Itu dia mau menghormati kita, baik, suka menyapa kita, itu nggak boleh diganggu, itu nggak boleh, itu ya nggak boleh diganggu. Jangankan diganggu, apalagi dibom, nggak boleh, nggak boleh. Zimmi, mu'ahad, musta'man, nggak boleh. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2452,
2452. 2452. Ya, silakan. 2452. Itu sedikit kesalahan terjemahan. Perhatikan ya, saya baca teks Arabnya biar tidak salah kita. Perhatikan teks Arabnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan teksnya Arabnya, perhatikan. Karena terjemahannya nanti kacau. Terjemahannya sedikit ada kesalahan. Begini Arabnya. Man qatala mu'ahadan. Mu'ahad berarti mu'ahad. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Silakan Ustaz. Barang siapa? Barang siapa yang membunuh orang kafir, yang terikat perjanjian damai. Kafir apa? Kafir dhimmi. Loh, padahal tadi bilangnya apa tadi? Mu'ahad. Jadi terjemahannya yang mungkin itu nanti dicoret aja Ustaz. Jadi yang benar kafir mu'ahad. Karena hadisnya mengatakan mu'ahad, maka niscaya ia tidak akan mencium aroma surga. Menghilangkan nyawa kafir mu'ahad nggak dapat bau surga. Jangankan masuk surga, wanginya tok nggak dapat. Padahal wanginya surga Ustaz. Padahal sesungguhnya aromanya tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Surga itu wanginya baru tercium sejarak perjalanan 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Ini nggak dapat aroma wanginya surga karena menghilangkan nyawa kafir mu'ahad yang mau hidup damai dengan kita. Terjadi ikatan perjanjian damai. Dia nggak ganggu kita. Tidak membakar masjid-masjidnya kaum muslimin seperti yang terjadi di Tolikara. Enggak. Tidak, dia tidak membantai kaum muslimin seperti Rohingya, Serbia, ya, Herzegovina, terus kemudian Palestina. Enggak, tidak. Dia tidak seperti itu. Dia baik dengan kita. Bahkan dia tidak ingin supaya kita murtad. Enggak. Dia mau hidup damai dengan kita. Wis urusanmu, urusanku. Yang penting kita bertetangga api-apian. Nah itu, jangan diganggu ini. Jangan digangguin. Ya, baik, kafir mu'ahad. Lah kalau kafir dhimmi, baca lagi nomornya sama 2452, poinnya adalah poin yang C, 19C, halaman berikutnya. Poin 19C. Dan di dalam riwayat lain milik An-Nasai. Nah itu. 19C milik An-Nasai. Man qatala rajulan min ahli dhimmah. Loh dhimmah, dhimmi berarti. Dhimmah, dhimmi. Ya silakan. Dibaca, barang siapa? Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian. Enggak, yang 19C ya, 19C. Nah itu ada. Barang siapa? Barang siapa yang membunuh seseorang dari ahli zimmah. Ahli zimmah, zimmi, kafir zimmi. Lanjut. Niscaya dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aromanya dapat tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Tadi dikatakan 40 tahun. Sekarang riwayat ini mengatakan 70 tahun. Jadi perbedaan-perbedaan seperti ini Bapak Ibu bukan berarti hadisnya doif. Bukan. Tetapi hanya ingin menunjukkan bau surga itu baru tercium dari perjalanan yang sangat jauh. Sebab kalau bicara tentang masalah angka-angka gini, banyak yang terjadi perbedaan. Contoh, orang yang berjamaah di masjid, itu satu riwayat mengatakan lebih baik 25 derajat daripada sholat sendiri. Riwayat yang lain 27 derajat, 27 kali. Riwayat yang lain bukan 25, bukan 27, tapi 29. Intinya apa kok beda-beda? Intinya sholat berjamaah di masjid lebih tinggi derajatnya ketimbang sholat munfarid, sholat sendiri. Intinya itu. Termasuk tentang istrinya Nabi Sulaiman. Satu riwayat dikatakan Bukhari, istri Nabi Sulaiman itu adalah 60. Riwayat yang lain 70. Bahkan riwayat yang lain mengatakan 100 istri Nabi Sulaiman. Ya, dia jadi Nabi Sulaiman itu istrinya banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Di mana dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis Muslim. Minta tolong Ustaz, Sahih Muslimnya ini. Iya dibuka. Iya, dibuka. Iya. Antum kan menunggu toh? Nah, iya. Nah, itu ya. Nomornya 1641. 1641. 1641.
Ya, silakan kita dengarkan baik-baik tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi riwayatnya beda-beda. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 90. Semuanya sahih hadisnya. Bukan berarti itu doif, bukan. Cuman intinya istrinya Nabi Sulaiman itu banyak. Intinya itu. Intinya itu. Silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Ya. dari Nabi SAW sabdanya, Isinya. Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Silakan. aku akan menggilir 70 orang istriku malam ini. Aku akan jima 70 orang istriku malam ini dan semua istriku akan hamil. Dan akan melahirkan anak laki-laki. Oh itu. Lanjut teruskan. Di mana masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki Hamil semuanya. Lanjut terus. untuk berperang fisabilillah. Untuk jihad fisabilillah. Tapi Nabi Sulaiman lupa ndak baca insya Allah. Lanjut teruskan. Sahabatnya malaikat menyarankan kepadanya, Apa kata malaikat kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam? ucapkanlah insya Allah. Ternyata dia tidak mengucapkan, tapi tetap dijima. 70 istri itu, tetap. Lanjut. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkannya. Baik, terus. Ternyata tidak seorang pun istri beliau yang melahirkan. Nah, kecuali ada satu lahir cacat. Lanjut. Kecuali hanya seorang yang melahirkan setengah anak laki-laki. Baik, jadi cacat. Maksudnya itu adalah cacat. Artinya dalam hal ini anak itu tiada. Bapak Ibu sekalian, jadi katanya Rasulullah, andai kata Sulaiman waktu itu mengucapkan insya Allah, maka semua 70 wanita itu hamil semua. Lanjut teruskan. Maka bersabda Rasulullah SAW, Apa isi sabdanya Ustaz? seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, Maka, tentu dia tidak akan melanggar sumpah terus, dan apa yang dihajatkannya mungkin terkabul. loh, kurang soleh apa Nabi Sulaiman? Kurang soleh apa? Gara-gara tidak menyandarkan nadarnya kepada Allah, maka hajatnya nggak dikabulkan oleh Allah. Panjenengan juga gitu. Kalau nadar, ucapkan, sandarkan kepada Allah. Janji, insya Allah akan diwujudkan oleh Allah hajatnya. Itu Nabi Sulaiman kurang soleh apa? Ternyata hajatnya nggak dipenuhi oleh Allah. Gara-gara tidak menyandarkan janjinya kepada Allah dengan ucapan insya Allah ya. Jadi dalam hal ini intinya adalah Nabi Sulaiman memiliki istri yang banyak. Sudah nggak usah dipikir tadi itu ya apa, nggak usah ya. Panjenengannya dari tadi lihat ke atas si opo ya kira-kira. Nggak usah ya opa ya opo ya. Baik, diimani saja ya. Baik. Lu kok gaib gimana? Lu ini berita betul ini ya. Kalau gaib itu nanti di hari kiamat, ini sudah ada kejadian nabi-nabi terdahulu ya. Baik, kita lanjutkan. Iya, diantem gaib aja terus. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yang nomor 2, pelajaran penjelasan nomor 2. Penjelasan nomor 2. Penjelasan nomor 2. Loh Ustadz, kalau kafir harbi itu boleh dibunuh? Boleh kalau kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir nomor 4 tadi. Itu yang mengganggu orang Islam, menyerang orang Islam, memusuhi, membenci, memurtadkan orang Islam. Lah ini boleh dibunuh. Tetapi yang mengeksekusi harus ulil amri. Tidak boleh kita. Eksekutornya ulil amri. Kita harus laporkan kepada ulil amri. Termasuk seperti kejadian Ambon, ya, kejadian Tolikara dan seterusnya. Banyak kok yang kejadian seperti ini. Lah itu serahkan kepada ulil amri. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Baik, kita lanjutkan. Yaitu sekarang penjelasan nomor 2. Penjelasan nomor 2. Ada 3 orang. Penjelasan nomor 2 ini. Ada 3 orang yang pembunuhnya tidak dikisos, tidak dibalas bunuh. Tidak dibalas bunuh. Ada 3 orang yang pembunuhnya tidak dikisos. Nggak dikisos. 3 orang ini Pak, perhatikan ya. Perhatikan ini, penting ini, kalimatnya perhatikan. 3 orang pembunuh yang tidak dikisos.
alias tidak dibalas bunuh. Pak Bu, maaf. Hukum Islam itu kalau dia menghilangkan nyawa orang, maka dia harus dibunuh. Membunuh orang ya dia harus dibunuh. Itu namanya kisos. Lah ini ada 3 orang, dia habis bunuh orang, tapi dia tidak dikisos. 3 orang. Hanya 3 orang. Tidak dibalas bunuh. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, seorang bapak yang membunuh anaknya. Maka bapak tidak boleh dibunuh. Bapak bunuh anak. Maka di pengadilan Islam loh ya, pengadilan Islam, bapaknya tidak boleh dikisos. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di negeri kita masuk penjara, jelas, kena pasal-pasal ini. Tapi kalau hukum Islam, bapak menghilangkan nyawa anaknya, itu bapaknya tidak boleh dibunuh. Bunuh dibalas bunuh, enggak. Loh kenapa Ustadz? Ya ini aturan Islam memang. Mana dalilnya? Dalil Ibnu Majah. Minta tolong Ibnu Majahnya. Itu mas, yang sebelah kanan panjenengan. Nah itu, jilid 2 mas. Ibnu Majah jilid 2. Ya. Ibnu Majah jilid 2 insya Allah. Nomornya 2174. 2174. Ibnu Majah 2174. Seorang ayah yang membunuh anaknya. Maka ayahnya tidak boleh dibunuh. Nggak boleh dikisos. Ada 3 orang pokoknya. 3 orang yang terlepas hukuman kisos. Bebas nggak kena kisos. 3 orang. Bapak bunuh anak. Maka bapaknya tidak boleh dibunuh. Nggak boleh dikisos. Dalilnya Ibnu Majah nomor 2174. Lah kalau dibalik Ustadz. Anak bunuh bapaknya. Anak bunuh ibunya. Anak harus dibunuh. Kisos. Kisos. Tapi kalau ini ada orang tua bunuh anaknya. Ya. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Seorang bapak tega membunuh anaknya sendiri. Karena dia stres dan seterusnya. Di layar kaca kita ada berita seperti itu. Maka itu kalau hukum Islam. Maka dia tidak dihukum bunuh. Mungkin hukuman yang lain. Penjara atau apa dan seterusnya. Tapi tidak dibunuh. Nggak dikisos. Tapi kalau anak yang bunuh orang tua. Langsung pancung. Selesai. Karena kau menghilangkan nyawa orang tuamu. Kau harus dibunuh. Ini ada 3 orang. Nomor 1. Ayah membunuh anaknya. Ayo dibaca dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Silakan, Ustaz. Dari Umar bin Khattab yang berkata, Iya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yuqtalul walidu bil waladi. Silakan. Orang tua tidak dibunuh karena pembunuhannya terhadap anaknya. Orang tua tidak boleh dibunuh karena orang tuanya sudah bunuh anaknya. Itu hukum jelas. Rasul yang menetapkan. Dan tentunya penetapan dari Allah Azza wa Jalla. Nomor 2. Yang bebas kena kisos. Nomor 2. Yaitu majikan membunuh budak. Majikan tidak boleh dibunuh. Orang merdeka membunuh budak. Majikan, atasan, bunuh budaknya. Memang di negeri kita ada perbudakan Ustadz. Nggak ada. TKW itu bukan budak. TKI itu bukan budak. Adanya perbudakan itu kalau ada peperangan. Di negeri kita kan tidak ada perang. Ya perbudakan itu kalau ada peperangan terus orang ditawan terus diperbudak. Ya itu ada perbudakan. Ini kan negeri kita aman. Ya sentosa, gemaripa, toto tentrem. Alhamdulillah. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak ada peperangan sehingga tidak ada perbudakan. Tenaga kerja kita yang ada di luar TKI, TKW itu bukan budak. Bukan. Budak itu kalau ada konflik peperangan. Ini ya. Ini kejadiannya dulu kalau ada perbudakan. Majikan bunuh budaknya. Majikannya tidak boleh dibunuh. Kalau dibalik Ustadz. Budak membunuh atasan majikannya. Harus dibunuh. Harus dibunuh. Harus dikisos. Terus yang nomor 3, lo dalilnya mana? Nanti dalilnya jadi 1. Yang nomor 3 adalah seorang muslim membunuh orang kafir. Di luar peperangan lo ya. Ini bukan perang ini. Muslim membunuh orang kafir. Misalnya karena kasus apa gitu. Entah karena sebab apa. Ada seorang muslim, Islam. Di depannya ini orang kafir. Ya, entah dia jengkel atau apa. Ditusuk, set, mati. Maka menurut Islam muslim tidak boleh dibunuh. Tapi kalau dibalik, kafir bunuh muslim, harus dihilangkan nyawanya. Selesai. Kisos.
Muslim menghilangkan kafir, nggak boleh dikisos Muslim. Ayo. Ya, ini penetapan ini. Mana dalilnya? Yang nomor 2 dan nomor 3 kan belum dalil. Dalilnya Ibnu Majah, nomor hadisnya 2172. Betul, 2172. Silakan, Ustaz. 2172, silakan. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Isinya? seorang mukmin tidak dibunuh dengan membunuh seorang yang kafir. Terus? Demikian pula dengan membunuh seorang hamba sahaya muahid pada masanya. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan yang nomor 2. Penjelasan yang nomor 3. Penjelasan yang nomor 3 ini. Terakhir, penutup ini nomor 3. Nah, saya tuntaskan sekali aja. Sebenarnya banyak ini materinya ya. Nanti bisa saya share aja materi ini melalui file PDF seperti biasanya dibagikan ke jamaah. Sebenarnya banyak ini materinya yang belum saya loncat-loncati ini sebenarnya. Langsung aja penutup penjelasan nomor 3. Apa itu? Penjelasan yang nomor 3 adalah ada 12 orang. 12 orang. 12 orang. 12 orang yang boleh ditumpahkan darahnya. Boleh. Halal darahnya. 12 orang. Meskipun KTP-nya Islam. Halal 12 orang. Karena dia melakukan perbuatan tersebut. Apa perbuatannya? 12. Makanya ini ada 12 orang. Meskipun Muslim, KTP-nya Islam. Boleh, halal dibunuh. Tapi eksekutornya bukan kita. Tolong jangan keluar dari majelis ini dulu ya. Eksekutornya bukan kita. Siapa eksekutornya? Ulil amri. Sekali lagi, yang berhak mengeksekusi bukan kita. Tapi ulil, hati-hati loh ya. Saya nggak pernah ngomong ulil amri. Jadi tugas panjenengan kalau ketemu 12 orang ini, laporkan ke pemerintah setempat. Pak, ini Pak ada orang begini Pak. Terserah mereka. Eksekutornya bukan kita. Tapi itu di dalam Islam halal darahnya. Darahnya halal. Itu kalau di Saudi habis. Meskipun KTP-nya Islam. Pengenalnya Islam. Baca syahadat. Habis. 12 orang. Siapa mereka? Hati-hati. Ini dosa besar ini. 12 perbuatan ini ya. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah lalu berzina. Selingkuh. Entah dia statusnya masih dalam pernikahan, berarti selingkuh, ya, atau duda maupun janda, pokoknya pernah nikah. Itu kalau zina dirajam sampai mati, makanya dibunuh kan. Zina yang sudah pernah menikah, beda sama kalau orang itu belum pernah nikah, masih bujang, belum terus kemudian zina. Maka hukumannya cuma cambuk 100 kali. Diasingkan setahun atau dipenjara setahun. Tapi kalau dia pernah menikah, entah masih dalam status pernikahan, dia selingkuhan, terus zina, atau dia duda, lalu zina, atau janda, lalu dia zina. Kan banyak sekarang pernikahan-pernikahan yang disaksikan oleh wali hakim dan seterusnya, ternyata itu adalah zina. Kenapa? Karena tanpa izin dari walinya. Seorang janda yang menikah tanpa izin bapaknya. Zina seumur hidup itu. Bapaknya sudah bilang. Bapak enggak ridho kau nikah sama dia. Enggak ridho. Enggak ridho. Lalu si paman usul. Kau daripada kesana kesini boncengan ya. Akibatnya nanti zina. Aku loh ya adike bapakmu. Aku iki pamanmu dewe. Wis kontak nikah noai. Dinikahno diam-diam tanpa sepotongan bapaknya. Zina seumur hidup. Kalau hamil punya anak zina. Zina itu. Kecuali bapaknya bilang begini. Bapak ridho. Gak apa-apa wis. Bapak tak setujui. Cuman bapak gak mau nikahkan. Bapak gak mau nikahkan. Terserah. Kau dinikahkan pamanmu. Cuman bapak ridho. Gak apa-apa. Ya, tak setujui. Cuman bapak gak mau nikahkan. Wis. Dan bapak gak mau datang ke pernikahanmu. Cuman bapak ridho, setuju. Selesai. Hah? Nunggu bapak mati? Ya apa maksudnya? Ya. Kamu nggak boleh naik, Kalau saya sudah mati, ngasih syarat begitu.
Iya. Maka dalam hal ini berarti kalau mati berarti itu adalah tanda setujunya, ridhonya. Tanda ridhonya kalau mati. Kan gitu ya. Iya. Anaknya nunggu bapaknya mati nih suwe nih. Kan gitu. Nah, ya. Baik, kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi itu zina. Sebab saya sering dimintai tolong seperti ini. Ada seorang janda telepon saya, Ustadz, tolong nikahkan saya Ustadz. Saya ini kenalan seorang laki-laki Ustadz. Tolong nikahkan Ustadz. Lah anti tinggal di mana? Saya ini di Bogor Ustadz. Lah calon anti di mana? Calon anak ini Ustadz di Surabaya. Lah terus ya apa caranya? Nanti kita ketemu Ustadz nanti di Surabaya. Nanti saya mau tanya. Nanti yang jadi wali nikah siapa? Nanti Ustadz walinya ayah saya sendiri. Tayyib. Terus kemudian yang nikahkan Ustadz. Berarti taukil wali ke saya. Dipasrahkan ke saya. Iya Ustadz. Baik kalau gitu. Hari demi hari dia sudah menentukan tempatnya di resto ini atau apa. Semua sudah direncanakan. Saya itu gusar. Saya WA. Ana minta tolong nomor telepon Abi Anti. Pengen tahu nomor telepon bapakmu. Saya mau ngomong. Baik Ustadz. Dikasih. Akhirnya besoknya saya telepon. Assalamualaikum waalaikumsalam. Afan ana telepon. Apa betul antum ini orang tuanya ini? Apa hubungan anti? Itu ngomongnya agak peleguk. Apalagi orang Arab. Terus dia menyebut nama marga. Nggak saya sebut nama marga ya. Lah saya tahu marga ini. Apa hubungannya ente sama ini? Kalau sama marga ini sama apa? Ini. Karena dia tersudut. Gini loh Ustadz. Wis aku gak iso mbujuk ambek Ustadz iki. Saya ini sebenarnya cuma orang suruhan Ustadz. Iki sebenarnya tak telepon sama saya nggak mau datang. Karena anti akan melakukan melegalkan nikah, melegalkan zina. Nah, nggak boleh. Seperti ini. Kenapa kok bukan Abi Anti? Ayah saya ini tidak setuju Ustadz. Katanya janda itu Ustadz boleh nikah sendiri. Loh, katanya Nabi la nikah illa bi wali. Tidak disebut nikah kecuali pakai wali. Itu berlaku dengan janda juga. Maksudnya janda dikasih kebebasan itu adalah maksudnya aku tidak mau ini, tidak mau laki-laki. Boleh milih, tidak mau ini. Aku maunya sama Abu Aslam misalnya. Itu loh. Maksudnya itu boleh. Mele. Tapi begitu ijab kabul tetap wali bapaknya. Angkahtuka wa zawajtuka makhtubataka. Ya harus wali bapaknya. Kalau enggak, taukil wali ke siapa? Saudaranya atau adiknya dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ini hati-hati ya. Kembali ke materi kita. Orang yang sudah pernah menikah lalu berzina. Nomor 2. Lu dalilnya mana? Nanti jadi satu. Nomor 2 dulu. Orang yang membunuh jiwa seorang muslim. Jadi dia menghilangkan nyawa seorang muslim. Maka dia harus dibunuh. Dia bunuh seorang muslim. Dia harus dibunuh. Kecuali yang tadi. 3 orang tadi. Yaitu bapak bunuh anaknya. Bapaknya muslim. Anaknya muslim. Bapak menghilangkan nyawa anaknya. Maka bapak tidak boleh dibunuh. Yang tadi. Materi tadi. Paham ya? Ini bukan bapak. Bukan anak. Ini orang lain. Muslim membunuh muslim. Maka muslim itu harus dibunuh. Hukumnya kisos. Ini nomor 2. Terus yang nomor 3, orang yang darahnya halal. Meskipun dia muslim, halal darahnya ditumpahkan. Tapi yang berhak melakukan ini ulil amri. Nomor 3 adalah orang yang murtad keluar dari Islam. Murtad pindah agama. Halal itu darahnya. Banyak nggak yang model kayak begini? Keluar Islam, masuk Islam. Keluar Islam, masuk Islam. Mana dalilnya? 3 orang ya. 1, 2, dan 3 tadi dalilnya. Coba Ustadz Samsul Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2388 jilid 4 semuanya. Ya itu. Nah itu di situ yang panjenengan pegang. 2388. Nanti nomornya berdekatan. Kita lihat ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Silakan. Ayo. Tidak halal. Ya. Silakan. Tidak halal darah seorang muslim kecuali yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terus. Dan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Kecuali
karena salah satu dari 3 perkara. Tidak halal darahnya muslim ditumpahkan. Padahal orang itu baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak halal darahnya, haram ditumpahkan. Kecuali kalau dia terkena salah satu dari 3. Dan sudah panjenengan tulis tadi. Silakan Ustadz, lanjut. Yaitu 1. orang yang pernah menikah yang berzina. Tuh, dia pernah nikah terus zina. Halal. Yang kedua, Nyawa dibalas dengan nyawa. nyawa dibalas nyawa. Muslim membunuh muslim yang lain. Tawuran antar pelajar. Sampai menewaskan temannya. Dia harus dikisos. Dibunuh. Yang ketiga. Terus. Dan yang meninggalkan agamanya Ya. lagi menyempal dari jamaah. Loh, meninggalkan agama. Maksudnya murtad. Bapak Ibu. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Liwat alias homoseksual. LGBT. Ya, lesbian, homoseks, ya, sodomi. Ini, itu dua-duanya harus dibunuh, kecuali dipaksa. Kecuali dipaksa ini. Ada seseorang yang dipaksa, lalu disodomi. Seperti itu ya. Maka dalam hal ini yang dipaksa tidak dihukum. Tetapi kalau ini, yaitu dia lakukan, 2 orang ini, suka sama suka, maka dua-duanya harus dibunuh. Liwat. Liwat itu bahasa Arab, artinya homoseksual, lesbian, sodomi. Perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Perbuatannya, menyukai sesama jenis. Transgender. Ada nggak? Banyak. Bahkan muncul seseorang yang lulusan fakultas syariah, yaitu UIN. Kalau dulu YIN, ya. YIN Sunan Sunan Kalijaga, Semarang. Oh itu. Lulusan syariah, fakultas syariah, menulis sebuah buku yang cukup menggemparkan. Bahkan cukup menggemparkan di berita Jawa Pos waktu itu. Apa itu yang dia tulis? Indahnya kawin sesama jenis. Lulusan UIN. Bayangkan. Bahkan di negeri kita ada satu budaya, yaitu pernikahan sesama jenis yang dijadikan budaya. Bahkan dilestarikan. Pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah gemblak? Pemuda kencur yang dikawin oleh para warok. Oh, itu laki-laki dikawin sama lelaki. Tarian apa itu? Reok? Itu. Bayangkan. Jadi apalagi didukung 15 negara sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. Indonesia sudah mulai. Orang-orangnya banyak bermunculan di YouTube, di media sosial. Sesama lelaki nunjukkan buku nikah. Sesama perempuan nunjukkan buku nikah. Banyak, hati-hati. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dua-duanya harus dibunuh. Meskipun KTP-nya Islam, halal darahnya. Meskipun baca syahadat. Mana dalilnya? Targhib wa tarhib nomor 2422. Ya, pokoknya malam hari ini agak horor materinya. Tentang darah semua ini. Ya. 2422, 2422, 2422. Silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumin Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Silakan. Barang siapa? Barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, nah itu menyukai sama jenis, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Pelaku dan objeknya, objek dan subjeknya, dua-duanya bunuh. Ini loh, nomor 5, laki-laki yang menikahi wanita mahramnya. Ini yang tadi saya singgung di depan, yang kepalanya dipenggal, lalu Nabi meminta agar kepalanya didatangkan ke Nabi, hartanya dirampas. Ya ini dalilnya ini. Yaitu laki-laki yang menikahi wanita mahramnya. Yang tingkatan zina tadi loh, tingkatan zina. Masih ingat ya? Zina tingkatannya ada 2 tadi ya. Laki-laki menikahi wanita mahramnya. Mahramnya ini siapa maksudnya? Ibu kandungnya, ibu sambungnya, ibu tiri, anak kandung, anak tiri, anak bawaan. Ini kan mahram, tidak boleh dikawin, nggak boleh dijima ini. Ini seperti itu, tapi dia lakukan. Kakek dengan cucunya, itu ya, dengan ponaan. Nah, ini haram ini. Dan itu dipenggal. Mana dalilnya itu? Dalilnya ada di dalam hadis, ya.
Riwayatnya adalah riwayat Tirmidzi. Nanti dibaca sendiri aja ya. Panjang ceritanya. Kitabnya ada di sana warna kuning itu. Tirmidzi nomor 1362. Nanti dibaca sendiri aja. Tirmidzi 1362. Tirmidzi 1362. Nomor 6. Lu. 6 toh. 6. Betul enggak? 6. Yang ke-6, tukang sihir. Tukang sihir termasuk sulap, hipnotis. Ini halal darahnya ini. Termasuk mereka yang suka memperagakan adegan kedikdayaan. Tidak mempan dibacok, makan pecahan kaca, berjalan di atas bara api. Oh itu, debus. Ya itu. Yang kayak begini ini halal dibunuh. Tapi yang mengeksekusi ulil amri. Anehnya di negeri kita dijadikan tontonan, bahkan banyak orang yang memberikan aplaus. Sampai ratingnya teratas, tinggi. Tuh coba. Hipnotis, master of hipnotis. Master of apa lagi. Itu ya. Katanya dipukul, ditusuk-tusuk dengan pisau, nggak melukai satupun tubuhnya. Nah ini semuanya adalah sihir. Dan itu haram hukumnya dan halal darahnya. Baik, dalilnya di mana? Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad. Oh mohon maaf, hadis riwayat Daruqutni. Ya, Daruqutni. Saya jelaskan ya. Saya bacakan dikit ceritanya ini. Ceritanya adalah ada seorang tukang sihir beraksi di depan Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu an. Dia mengambil pedangnya, si tukang sihir ini, ditusukkan ke tubuhnya, namun tidak melukai dirinya. Mengetahui hal itu, maka sahabat Nabi namanya Jundub bin Abdillah. Sahabat Nabi ini, Jundub bin Abdillah, mengambil pedangnya si tukang sihir itu, lalu kemudian membaca firman Allah Azza wa Jalla, dan menebas batang leher ya, si tukang sihir tersebut sampai putus menggelinding. Putus. Lalu kemudian dia berkata, yang seperti ini jangan dilihat. Ya, kenapa? Karena ini sihir. Dan kalau ada yang seperti ini, lakukan seperti yang aku lakukan. Karena Nabi menyuruhnya. Itu makanya di tayangan televisi Arab Saudi, nggak ada tayangan kayak begini, nggak ada. Ya, seperti itu. Makanya patung-patung di sana nggak ada, sihir-sihir, acara sihir di layar kaca, sana nggak ada. Tapi kalau di negeri kita, di negeri plus 62, wah banyak yang kayak gini ya. Yang ketujuh, yaitu orang yang menggauli hewan. Ini orang kafir biasanya. Biasanya hewan-hewan yang dijadikan objeknya ini adalah kuda, anjing, itu. Itu katanya Nabi, orangnya sama hewannya harus dibunuh. Orang dan hewannya harus dibunuh. Hah? Kawin sama kambing? Oh ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul itu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu. Orangnya dan hewannya harus dibunuh itu. Ya. Mana dalilnya? Dalil yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2423. 2423. Ada dalilnya ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu." Silakan. Barang siapa yang menyetubuhi hewan ternak. Tuh, termasuk hewan ternak ini adalah yang diternak, sapi, kambing, onta ini ya, masuk kategori, termasuk kuda ini ya. Terus lanjut. Maka bunuhlah ia. Dan bunuhlah binatang ternak itu bersamanya. Tuh, dua-duanya dibunuh, halal darahnya. Yang ke-8, orang yang memecah belah kaum muslimin. Maksudnya memecah belah kaum muslimin ini apa? Maksudnya adalah memecah belah persatuan umat Islam. Hah? Apa itu buser-buser?
Oh ya sudah masuk kategori. Itu ya. Jadi memecah belah jamaah kaum muslimin. Contohnya kayak apa? Dengarkan dulu dalilnya, setelah itu nanti kita akan bahas. Sahih Muslim, minta tolong. Setelah itu jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. Sahih Muslim, nomor... Ya. Dari Ar-Fajah radhiyallahu an, katanya, dia menganggap Rasulullah SAW bersabda, innahu satakunu hanatun wahanatun. Ya, faman arada an yufarriqa amra hadhil ummah wahiyya jami'un. Silakan. 1852. Betul, 1852 Sahih Muslim. Naam. Dari Jabir. Oh, maaf. 1817. Maaf, mundur. 18 itu nomor asli, yang 1852 itu nomor asli Bapak Ibu. Yang cetakan terjemahannya 1817. Silakan Ustadz, 1817. Iya. Dari Ar-Fajah radhiyallahu an. Nah, Ar-Fajah betul, ya. Katanya, ya. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya nanti akan terjadi bencana dan kekacauan. Terus, maka siapa yang memecah belah persatuan umat ini? Ya, memecah belah persatuan umat Islam, maka penggallah dengan pedangmu. Walaupun siapapun dia, penggal dengan pedangmu. Nah, itu. Siapa yang dimaksud memecah belah di sini adalah mereka-mereka yang merusak ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan sunnah, memberikan petunjuk terbaik, dirusak. Ya. Nah, itu ya. Sudah, Anda tahulah ya. Ini ya, Nabi sudah memberikan petunjuk Islam yang benar, agama yang benar, putih bersih ya. Malamnya seperti siangnya, Nabi meninggalkan agama ini telah disempurnakan oleh Allah sehingga tidak perlu penambahan-penambahan yang lain. Tapi mereka masukkan, ditambah-tambah ibadahnya, merusak, memecah belah kaum muslimin. Ini, ya, baik, silakan diramesi sendiri. Ya. Sekarang yang ke-9, khalifah sempalan. Jadi khalifah tandingan, dia buat khilafah. Negara dalam negara. Oh itu. Ya. Ada imam kaum muslimin. Ya. Padahal kaum muslimin sudah punya imam. Siapa imam kita? Ulil amri. Ustadz, ulil amri ini apa itu urusan dia sama Allah. Urusan kita disuruh taat dalam kebaikan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu untuk berikutnya berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang saleh, yang taat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah khalifah atau khilafah sempalan. Mana dalilnya? Sahih Muslim nomor 1819. 1819. Ya, khilafah. Ada khilafah tandingan. Jadi pakai istilah baiat-baiatan. Di baiat, ya. Itu lah Bapak tak Ibu tahu lah ajarannya pakai baiat-baiatan ini ya. Seperti itu. Ya, silakan. 1819 yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya, ya. Rasulullah SAW bersabda. Langsung aja silakan. Apabila dibaiat atau diangkat orang khalifah tandingan, sehingga terdapat 2 khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Yang terakhir dibunuh. Seperti itu. Ya dibaiat, ya itu ingin membuat khilafah tandingan dan seterusnya. Hati-hati ini. Yang ke-10. Peminum khamr pada kali yang keempat. Peminum khamr pada kali yang keempat. Mabuk yang keempat. Mabuk pertama sudah direhabilitasi. Kena narkoba kan? Dah, kena khamr. Khamr itu tidak harus cair. Bisa jadi serbuk, suntik, pil. Itu khamr. Khamr itu memabukkan. Narkoba termasuk di sini. Direhabilitasi. Sembuh. Ternyata salah cari teman. Akhirnya kambuh lagi. Itu yang kedua. Masih dalam hal ini ada rukhsah, keringanan. Itu kalau sampai keempat kalinya begitu, maka kata Nabi, bunuhlah. Halal darahnya. Bunuh.
Keempat kalinya. Keempat kalinya. Mana dalilnya? Silakan Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4 nomornya 2381. 2381. 2381. 2381. Ya. Ya, man syaribal khamra fajliduhu fa in ada fir rabi'ati faqtuluhu. Silakan. Barang siapa yang minum khamr, Ya. maka cambuklah ia. Terus, Dan jika ia mengulanginya kembali untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia. baik. Minum khamar mabuk, yang pertama cambuk, yang kedua cambuk, yang ketiga cambuk, keempat ternyata dibaleni lagi. Maka faqtuluhu, bunuhlah. Terakhir, belum terakhir, yang ke-11, pencuri pada kali yang kelima. Sudah 5 kali mencuri. Yang keempat, mohon maaf, yang pertama mencuri, maka potong tangan. Mencuri lagi, kaki. Jadi di dalam Islam itu hukum silang. Mencuri pertama itu pergelangan dulu, yang disikat, yang kiri. Yang kiri bukan yang kanan, kiri. Mencuri yang kedua kalinya kaki, sampai mata kaki yang kanan. Pokoknya silang gini. Mencuri lagi, maka yang kanan, pergelangan, sikat. Terus kemudian mencuri lagi yang keempat, yaitu pergelangan kaki, mata kaki yang kiri. Itu. Ya, dan yang kelima, bunuhlah. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka dalam riwayat Abu Dawud. Minta tolong Mas, dibuka Abu Dawud jilid 3, warna coklat Mas. Terakhir, yaitu Mas. Jilid 3 nomornya 4410, 4410. Abu Dawud.